Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022 dan tahun 2023. Jadi jelang pengumuman ya tanggal 23 Februari tahun 2023, notifikasi penting ya SSCASN untuk P1, P2 dan P3, jumlah penempatan P1 100% bertambah Bapak Ibu ya. Yang mana kalau kita lihat data yang ada 127.715 P1 yang fix diangkat menjadi ASN. P1 tanpa formasi itu siap-siap resume Bapak Ibu ya. Penempatan P2 dan P3 segera login SSCASN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point terkait dengan dua informasi penting kita pada hari ini, yaitu notifikasi penting SSCASN P1, P2, P3 dan jumlah penempatan P1 100% bertambah. Let's go. Jadi di sini kalau kita melihat surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara, bahwasanya dengan adanya surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara tertanggal 31 Oktober tahun 2022 Bapak Ibu, ini terkait dengan jadwal pelaksanaan P3K Guru tahun 2022, yang mana kalau kita lihat di sini memang sudah tercantum Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum insya Allah akan diumumkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Berarti butuh sekitar 3 sampai 4 hari lagi Bapak Ibu sudah bisa mengecek pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum berdasarkan surat edaran dari BKN tertanggal 31 Oktober, yang mana untuk pengumuman hasil seleksi Bapak Ibu untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu Bapak Ibu bisa cek langsung notifikasinya di portal SSCASN nantinya bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum yang akan mendapatkan penempatan. Nah, sedangkan bagi yang belum ternyata mengecek ternyata tidak mendapatkan penempatan, Bapak Ibu itu siap-siap ikut di P3K 2023. Dan bagi rekan-rekan yang seharusnya mendapatkan penempatan itu ternyata ada masalah, maka Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah dan jawab sanggah ya. Nah, sedangkan untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah atau pengumuman final itu direncanakan tanggal 20 Bapak Ibu sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lanjut. Nah, untuk pelamar yang akan mendapatkan penempatan di tahun 2023 itu tentunya ketika Bapak Ibu mengecek di portal SSCASN nantinya tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini muncul keterangan Anda mendapatkan lokasi penempatan akan ditetapkan pada saat pengumuman. Jadi ini adalah contoh notifikasi penting yang ada di portal SSCASN yang menjadi pertanda ya bahwasanya Bapak Ibu itu akan mendapatkan penempatan di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023. Nah, jadi kalau misal ini notifikasi yang bulan Oktober, ini menjadi tanda utama ya. Nah, kemudian ketika nantinya mengecek SSCASN di tanggal 23 Februari, maka hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Hasil kelulusan akan diumumkan setelah masa sangga berakhir. Nah, jadi kalau misalkan di tanggal 23 Februari nantinya notifikasi Bapak Ibu seperti ini ya, di tanggal 23 notifikasinya seperti ini, hasil
prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan penempatan. Nah, ini baru hasil prasangga. Nantinya untuk hasil pasca sangganya itu tanggal 20 sampai 21 Februari. Nah, jadi ini notifikasi yang tentunya ditunggu-tunggu oleh pelamar P1, P2, P3, P4 tanggal 2 sampai 3 Februari 2023, yaitu hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sangga berakhir. Perubahan hasil kelulusan dikarenakan sangga dapat terjadi. Jadi setelah hasil prasangga ini tentunya masih ada masa sangga ya, sesuai jadwal yang ada tadi masih ada masa sangga, kemudian jawab sangga, setelah itu pengumuman pasca sangga. Nah, di pengumuman pasca sangga itulah pengumuman finalnya ya, di tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke informasi yang kedua. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu yang mendapatkan penempatan ya, penempatan di portal SSCSN yang banyak yang mempertanyakan apakah nama sekolahnya ya, nama sekolah penempatan apakah berada di sekolah induk atau non induk. Nantinya ketika Bapak Ibu cek di akun SSCSN itu akan muncul data lengkap seperti ini. Ya, akan muncul data lengkap seperti ini. Misalkan sekolah Bapak Ibu itu akan ditentukan. Di sini akan muncul nama sekolahnya, misalkan SD Negeri Karanganyar 3. Muncul nama jabatan Bapak Ibu, misalnya ahli pertama, guru agama Islam. Kemudian di sini ada muncul keterangannya terakhir, hasilnya lulus dan mengisi formasi, seperti itu ya. Nah, jadi itu notifikasinya nanti bisa dicek langsung di portal SSCASN atau di websitenya pppkguru.kemdikbud.co.id, seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa untuk P1 tanpa formasi ada kabar gembira ya, bahwasanya P1 yang P1 yang mendapatkan penempatan itu ada kabar gembira. Untuk penempatannya itu 100% ada penambahan ya. Yang mana di sini dari dua data yang kita lihat, di sini yang admin pertama lingkari ini penempatan untuk P1 itu 127.621. Sedangkan penempatan yang kedua di sini yang finalnya yang terbaru kemarin itu 127.715. Berarti memang ada penambahan jumlah ya, ada penambahan jumlah yang akan mendapatkan SK pengangkatan di tahun 2023 ini untuk formasi 2022. Nah, dari mana kenapa bisa ada penambahan? Karena kalau kita lihat perhatikan di sini untuk P1 tanpa formasi itu sisa 65.860. Sebelumnya P1 tanpa formasi itu 65.954. Jadi memang ada penambahan pengangkatan ya di P1 yang mendapatkan penempatan. Itu penyebabnya karena ada P1 yang belum resum di tahun 2022 tetapi sebenarnya mendapatkan penempatan, sehingga secara otomatis bertambahlah nantinya P1 yang akan mendapatkan SK di sini. Nah, sedangkan untuk P1 tanpa formasi itu ada kabar gembira ya, bahwasanya ada 3 paket kebijakan ya dari Mas Menteri yang berpotensi untuk meluluskan Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah semakin lengkap. Ini tentunya 3 paket kebijakan apabila dieksekusi dengan benar, saya rasa itu bisa ya menuntaskan P1 tanpa formasi di tahun ini ya, tahun 2023. Nah, seperti ini informasi singkat dari kami ya terkait notifikasi penting di SSCSN jelang tanggal 23 Februari 2023 dan jumlah penempatan P1 100% bertambah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.